Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diva Aulia dengan NIM 230321600895. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana rancangan sebuah laboratorium fisika yang baik ditinjau dari standar pendidikan, serta bagaimana penerapannya pada denah laboratorium fisika yang akan saya tampilkan. Penjelasan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa sebuah laboratorium tidak hanya sekedar ruang berisi alat, akan tetapi merupakan lingkungan belajar yang dirancang secara sadar untuk menunjang keselamatan, efektivitas pembelajaran, serta pencapaian tujuan praktikum. Menurut pedoman sarana dan prasarana pendidikan yang dikeluarkan oleh Kemdikbudristek, laboratorium sains yang baik harus memenuhi beberapa prinsip utama, yaitu aman digunakan, mendukung kegiatan praktikum peserta didik, memiliki tata ruang yang jelas antara area kerja dan area penyimpanan, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan. Laboratorium juga harus memungkinkan guru untuk melakukan pengawasan secara optimal dan memberi ruang bagi siswa untuk belajar secara aktif dan kolaboratif. Prinsip-prinsip itulah yang menjadikan dasar dalam perancangan denah laboratorium fisika. Jika dilihat dari keseluruhan, laboratorium pada denah ini dirancang dengan pembagian ruang yang jelas antara area praktikum utama, area guru, area penyimpanan, serta jalur keselamatan. Hal ini penting karena dalam pembelajaran fisika, siswa tidak hanya menerima teori, tetapi juga melakukan eksperimen yang berpotensi melibatkan alat listrik, alat ukur, maupun komponen lain yang memerlukan pengelolaan ruang yang baik. Pertama, kita dapat melihat keberadaan pintu utama yang terletak di sisi kiri ruangan. Penempatan pintu utama di sisi samping memiliki tujuan yang jelas, yaitu mengatur alur masuk dan keluar peserta didik agar tidak langsung mengganggu area inti praktikum. Dengan posisi ini, siswa dapat masuk secara bertahap dan tertib, sementara area tengah laboratorium tetap aman dan tidak terjadi penumpukan aktivitas di satu titik. Dalam laboratorium yang baik, pengaturan akses seperti ini sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keselamatan. Selanjutnya, masuk ke area utama. Bagian tengah laboratorium diisi oleh meja-meja praktikum siswa yang disusun secara berkelompok. Penataan meja secara berkelompok dipilih karena praktikum fisika pada umumnya menuntut kerjasama antar siswa, seperti berdiskusi, mengamati fenomena, mencatat data, dan menarik kesimpulan bersama. Susunan ini juga mendukung pembelajaran berbasis aktivitas dan pemecahan masalah. Selain itu, jarak antar meja dibuat cukup luas agar siswa dapat bergerak dengan leluasa saat mengambil alat, berpindah posisi, atau saat guru berkeliling melakukan bimbingan. Ruang gerak yang cukup merupakan salah satu indikator laboratorium yang aman dan nyaman. Di bagian depan laboratorium terdapat meja guru. Posisi meja guru sengaja ditempatkan menghadap langsung ke seluruh area praktikum agar guru dapat memantau semua aktivitas siswa. Dalam laboratorium fisika yang baik, guru berperan tidak hanya sebagai pemberi instruksi, tetapi juga sebagai pengawas keselamatan. Dengan posisi ini, guru dapat dengan cepat melihat jika ada kesalahan penggunaan alat, perilaku yang berisiko, atau siswa yang membutuhkan bantuan. Selain itu, meja guru di bagian depan juga memudahkan guru saat memberikan demonstrasi awal sebelum praktikum dimulai. Di dekat meja guru terdapat wastafel. Keberadaan wastafel merupakan fasilitas penting dalam laboratorium sains, termasuk fisika. Wastafel digunakan untuk menjaga kebersihan, mencuci tangan setelah praktikum, membersihkan alat tertentu, serta sebagai bagian dari prosedur keselamatan kerja. Penempatannya yang strategis memungkinkan penggunaan yang mudah tanpa mengganggu aktivitas praktikum siswa. Hal ini menunjukkan bahwa laboratorium ini dirancang dengan mempertimbangkan aspek kebersihan dan kesehatan kerja. Pada dinding depan laboratorium terdapat papan tulis dan proyektor. Papan tulis digunakan untuk menjelaskan konsep fisika, rumus, diagram, serta langkah-langkah praktikum sebelum praktikum dimulai. Sementara itu, untuk proyektor berfungsi sebagai media pendukung pembelajaran modern, misalnya untuk menampilkan simulasi, video eksperimen, atau ilustrasi konsep abstrak. Keberadaan kedua fasilitas ini mencerminkan bahwa laboratorium tidak hanya berfungsi sebagai tempat praktik, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran terpadu antara teori dan eksperimen.
Selanjutnya, di sisi kanan laboratorium terdapat ruang persiapan dan penyimpanan yang terpisah dari ruang praktikum utama. Pemisahan ruang ini merupakan ciri penting laboratorium yang sesuai standar. Ruang persiapan digunakan untuk menyiapkan alat dan bahan sebelum praktikum dimulai, sehingga ruang utama tetap rapi dan tidak penuh dengan peralatan yang belum digunakan. Di dalam ruangan ini terdapat lemari alat dan rak bahan yang digunakan untuk menyimpan alat ukur, instrumen fisika, serta bahan praktikum secara terorganisir. Penyimpanan yang tertata dengan baik dapat mengurangi risiko kerusakan alat, memudahkan inventarisasi, dan meningkatkan keselamatan selama praktikum. Pada bagian kanan bawah laboratorium terdapat pintu darurat. Pintu darurat ini dirancang sebagai jalur evakuasi jika terjadi keadaan darurat, seperti kebakaran, konsleting listrik, atau kecelakaan lainnya. Letaknya yang terpisah dari pintu utama memungkinkan evakuasi dilakukan dengan cepat dan tidak saling bertabrakan. Keberadaan pintu darurat ini merupakan salah satu syarat penting laboratorium yang aman. Di dekat pintu darurat juga tersedia fasilitas keselamatan berupa kotak P3K dan APAR. Kotak P3K disediakan untuk memberikan pertolongan pertama apabila terjadi cedera ringan selama praktikum, seperti luka kecil atau iritasi. Sementara itu, untuk APAR berfungsi untuk menangani kebakaran skala kecil yang mungkin terjadi akibat kesalahan penggunaan alat listrik atau percobaan tertentu. Penempatan P3K dan APAR ini di area yang mudah dijangkau untuk menunjukkan bahwa keselamatan kerja menjadi prioritas utama dalam desain laboratorium ini. Secara keseluruhan, denah laboratorium fisika ini telah memenuhi prinsip laboratorium yang baik sesuai dengan standar pendidikan, yaitu memiliki tata ruang yang jelas, mendukung pembelajaran praktikum yang aktif, menyediakan fasilitas keselamatan, serta memungkinkan pengawasan guru secara optimal. Dengan desain ini, laboratorium tidak hanya berfungsi sebagai tempat melakukan percobaan, tetapi juga sebagai lingkungan belajar yang aman, terstruktur, dan mendukung pemahaman konsep fisika secara mendalam. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa laboratorium fisika bukan hanya dinilai dari kelengkapan alatnya, tetapi dari bagaimana ruang tersebut dirancang untuk mendukung proses belajar siswa secara aman dan bermakna. Dengan laboratorium yang telah dijelaskan menunjukkan bahwa setiap bagian memiliki fungsi yang saling berkaitan, mulai dari area praktikum, area guru, fasilitas pembelajaran, ruang penyimpanan, hingga sistem keselamatan. Dengan tata letak yang terencana, siswa dapat melakukan kegiatan praktikum dengan lebih tertib, fokus, dan aman. Guru juga dapat menjalankan perannya secara optimal, baik sebagai fasilitator pembelajaran maupun sebagai pengawas keselamatan kerja di laboratorium. Selain itu, keberadaan fasilitas keselamatan seperti pintu darurat, P3K, dan APAR menegaskan bahwa aspek keamanan merupakan prioritas utama dalam penyelenggaraan praktikum fisika. Oleh karena itu, laboratorium fisika seharusnya tidak hanya dipandang sebagai pelengkap pembelajaran, tetapi sebagai bagian penting dari proses pendidikan sains. Melalui desain laboratorium yang baik, diharapkan siswa tidak hanya memahami konsep fisika secara teori, tetapi juga mampu mengembangkan keterampilan ilmiah, sikap teliti, serta kesadaran akan keselamatan kerja. Dengan demikian, laboratorium dapat berfungsi secara maksimal sebagai sarana pembelajaran yang mendukung tercapainya tujuan praktikum. Baik, sekian penjelasan tentang bagaimana laboratorium yang baik dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.